Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, saya Stefani Anggia Putri, nomor peserta 2015-07684435, mahasiswa PPG Daljak Angkatan 4, Universitas Tanjung Pura tahun 2020, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Saya akan melaksanakan UKM PPG dengan praktik video pembelajaran yang mana dilakukan dengan dua kegiatan. Yang pertama sinkronus dengan menggunakan Zoom Meeting dan yang kedua asinkronus dengan menggunakan WhatsApp Group dan Google Form. Video praktik pembelajaran ini saya laksanakan pada tanggal 14 Desember tahun 2020 pada kelas 4, tema 5 pahlawanku, subtema 2. Pahlawanku, kebanggaanku. Saya lampirkan kartu peserta ujian saya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Selamat pagi. Oke, anak-anak MEM, apa kabarnya hari ini? Baik sekali, luar biasa. Alhamdulillah, anak-anak MEM kabarnya baik sekali, luar biasa. Apa yang tadi pagi sebelum memulai belajar ini, apa yang sudah kalian lakukan? Ibu. Bantu ibu. Siapa tadi yang bantu ibunya? Bantu apa, Nak? Cuci piring. Bagus, hebat sekali. Apalagi? Bereskan Bagus sekali membereskan baju. Persiapkan baju. Good job. Bagus. Nah, hebat. Apa, Nak? Bereskan tempat tidur. Iya, bagus sekali. Ada yang mencuci piring, ada yang membereskan tempat tidur. Apakah anak-anak MEM ini sudah mandi semua? Sudah, Mem. Apakah sudah sarapan semua? Sudah, Mem. Bagus sekali. Nah, karena hari ini tadi yang masuk ke room ini duluan adalah Muhammad Sabil. Sekarang silakan Sabil pimpin temannya untuk belajar dan berdoa. Silakan Sabil. Bersiap, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke, terima kasih Sabil. Nah, MEM akan lanjutkan dengan mengabsen kehadiran anak-anak MEM. Bagi yang namanya MEM panggil, silakan angkat tangannya, angkat jempolnya dan bilang hadir Bu. Oke? Oke. Pertama, adakah di sini yang namanya Krisania? Hadir, Bu. Oke, terima kasih. Selanjutnya, Musabil. Hadir, Mem. Oke, terima kasih. Selanjutnya, Putri Ayu. Hadir, Mem. Oke, terima kasih. Retnia Siburian. Hadir, Mem. Terima kasih. Lalu Risma Ayuningsi. Hadir, Mem. Terima kasih. Selanjutnya, Rovences. Mana Rovences? Mem. Oke, terima kasih. Selanjutnya, Selomita Yulisa Manalu. Hadir, Mem.
Oke, terima kasih. Selanjutnya Tasya Dwi Nabila. Oke, terima kasih. Selanjutnya, alhamdulillah anak-anak ibu hari ini kabarnya sehat semua dan luar biasa bersemangat. Anak-anak ibu, hari ini kita akan belajar tema 5 tentang pahlawanku, subtema 2 pahlawan kebanggaanku, pembelajaran 3. Setelah absen, Mem ingatkan anak-anak Mem untuk mengisi presensi hari ini. Nah, nanti linknya akan Mem kirimkan ke grup WhatsApp. Setelah pembelajaran, anak-anak Mem isi. Tuliskan nama kamu, kelas kamu, nomor absen. Nah, dan juga perasaan kamu setelah belajar. Apakah anak-anak Mem merasa senang, sedih, bosan, bersemangat, atau sedang kurang enak badan? Nanti isi ya anak-anak ya, jangan lupa. Oke ya. Oke. Nah, Mem selalu bilang, tidak bosan-bosannya Mem ingatkan untuk patuhi protokol kesehatan. Yang pertama apa, Nak? Menggunakan masker. Iya, bagus. Menggunakan masker. Bagus sekali. Menjaga jarak. Menggunakan masker. Yang kedua, Menjaga jarak. Selalu berjaga jarak. Mencuci tangan. Menghindari kerumunan. Mencuci tangan. Mencuci Iya, tangan. cuci tangan. Yang keempat, menjauhi kerumunan. Pinter sekali. Ingat, yang pertama pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, dan menjauhi kerumunan. Agar kita semua selalu sehat walafiat. Nah, karena hari ini kita belajar tema 5 tentang pahlawanku, kita mulai dengan menyanyikan lagu nasional Hari Merdeka. Anak-anak Mem harus menyanyikannya dengan semangat. Kita melihat perjuangan para pahlawan kita. Ayo, kita menyanyikan lagu Hari Merdeka ciptaan Haji Mutahar. Oke, sama-sama keluarkan suaranya ya. 17 Agustus tahun 45. Itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka dan bangsa. Ada bangsa Indonesia. Terima kasih anak-anak karena sudah menyanyikan lagu Hari Merdeka, dan Mem tengok anak-anak Mem semuanya sudah hafal lagunya. Apakah kalian rindu dengan sekolah anak-anak? Kita doakan COVID-nya segera berakhir biar kita bisa masuk sekolah lagi. Belanja di kantin Bude, lari-lari di bukit-bukit ya. Terus baca buku di perpustakaan dan sholat berjamaah di musola. Oke? Oke. Hari ini kita akan belajar tema 5 tentang pahlawanku, subtema 2, pahlawanku, kebanggaanku, pembelajaran 3. Tujuan kita belajar hari ini adalah yang pertama, setelah melakukan percobaan untuk membuat kaca pembesar atau loop sederhana, anak-anak Mem mampu membuktikan sifat-sifat cahaya dan hubungannya dengan penglihatan dengan benar. Yang kedua, setelah melakukan percobaan tentang loop, siswa mampu membuat laporan tentang sifat-sifat cahaya dan hubungannya dengan penglihatan dengan rinci dan benar. Yang keempat, anak-anak Mem menambah informasi terhadap sesuatu yang sudah dan ingin kamu ketahui lebih lanjut. Anak-anak Mem lalu mempresentasikannya dengan bahasa lisan dan tulisan yang baik dan benar. Oke, apakah anak-anak Mem paham? Paham, Mem. Oke, Mem tanya deh, kemarin kita sudah hitung. Anak-anak Mem ingat nggak pelajaran apa yang kemarin kita sudah lakukan? Ayo, siapa yang ingat? Percobaan tentang Iya, percobaan tentang sifat-sifat cahaya. Apa saja sifat cahayanya yang pertama? Cahaya dapat menembus cahaya bening. Iya, Cahaya dapat dibiaskan. bening.
Cahaya dapat dibiaskan. Lalu Saya dapat menembus benda meni. Saya dapat dipantulkan. cahaya dapat dipantulkan. Lalu cahaya merambat. Dibiaskan. Ya, cahaya dapat dibiaskan. Cahaya dapat dipantulkan. Cahaya dapat menembus benda dan cahaya merambat lurus. Dan Islam siapa yang kita pelajari? Purnawarman. Ya, Raja Purnawarman. Kita juga belajar tentang Sultan Ya, Sultan Hasanuddin dijuluki dengan apa Sultan Hasanuddin, Nak? Ayam jantan dari timur. Wow, bagus sekali. Ayam jantan dari timur. Lalu ada yang kedua Sultan Iskandar Muda. Iya, benar. Iskandar Muda. Mempelajari tentang Sultan Iskandar Muda. Dari mana Sultan Iskandar Muda itu, Nak? Dari Aceh. Iya, bagus. Dari Aceh. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang sifat-sifat cahaya dan juga tentang kerajaan-kerajaan Islam yang ada di Indonesia. Nah, hari ini kita masih akan melakukan percobaan, Nak, tentang sifat-sifat cahaya. Melakukan percobaan dengan membuat atau sederhana dan juga belajar tentang raja pada kerajaan Islam yaitu Sultan Agung. Nah, mentalnya apa sih, Nak, sikap kepahlawanan yang bisa kalian contoh dari raja-raja? Ayo, sifat apa yang bisa dicontoh? Apa? Rela berkorban. Sifat kepemimpinan, rela berkorban. Gigih dan berani. Gigih dan berani. Bagus sekali. Lalu apa lagi? Bagus sekali. Pantang menyerah dan juga suka membantu atau suka tolong-menolong. Nah, lihat di sini ada gambar. Lihat ya, Nak, ya. Nah, kalau kalian lagi main, pernah nggak lagi main sepeda atau lari-larian terus temannya jatuh? Pernah. Anak-anak men tahu nggak cara ngobatin temannya yang jatuh gimana? Nah, ketika kalian main, lari, main sepeda kencang-kencang, bang, terus jatuh, kawannya kakinya terluka, apa yang kalian lakukan? Membantunya. Iya, membantunya dengan cara bagaimana? Yang pertama, dibersihkan dulu lukanya, Nah. Dibersihkan dulu bermain. Dibersihkan dulu lukanya. Pakai apa? Antiseptik. Ya, pakai antiseptik atau alkohol. Cuci dulu lukanya pakai air, kan ada pasir-pasir biasanya kan? Ya. Dilap dulu, dicuci, pakai air, dilap, habis itu dikasih antiseptik atau alkohol. Tidak ada bakteri yang masuk. Habis itu dikasih apa lagi? Betadin. Iya. Siapa yang di rumahnya udah bisa goreng telur atau goreng sosis? Siapa yang Saya sudah. anak kan udah bisa semua. Udah bisa masak mie juga. Nah, hati-hati anak ya, karena itu mainnya pakai api kan. Kalau main kompor ngeri, Nak. Hati-hati. Pernah nggak ketika kalian masukin telurnya, ceplok telurnya, habis itu minyaknya muncrat terus kena Pernah. Oh, ada yang pernah. Nah, kalau ada yang pernah kena air panas, bagaimana cara kalian mengobatinya? Dikompres. Iya, benar. Apakah ada di sini yang kasih odol? Enggak. Oh, ada. Nah, kalau dikasih odol, Nak, itu cara yang salah ya, Nak, ya. Jangan lagi ya. Karena itu tidak bagus. Kalau dikasih odol, nanti jadi infeksi. Cara yang benar adalah dengan kompres pakai air dingin atau pakai air es. Biar suhunya kembali normal. Oke, anak-anak? Oke, harus semangat ya, Nak, ya, membantu orang. Ketika kalau ada orang yang membutuh bantuan kamu harus dengan sigap menolongnya. Kalau kamu sudah melakukan sikap seperti itu, berarti kamu sudah punya jiwa kepahlawanan yang mana rela berkorban dan mau membantu orang lain. Nah, sekarang mau tanya, apa yang pernah melihat benda ini?
Kayak Mem. Yang ada mainan. Udah pernah? Udah pernah lihat gambar ini? Pernah. Luar biasa. Apa namanya? Coba. Apa namanya? Loop. Iya, namanya Loop atau kaca pembesar. Iya, atau kaca Pembesar. besar. Anak-anak Mem tahu apa gunanya? Besar. Untuk Melihat benda kecil. untuk melihat benda yang Benda-benda yang kecil lalu. Ya, biasanya ini untuk lihat benda-benda yang kecil. Nah, anak-anak Mem tahu nggak siapa yang menggunakannya? Nah, nih, biasanya yang menggunakan nih, lihat nih, ada bapak-bapak di belakangnya, ada jam 3, lagi pegang jam. Iya, biasanya yang menggunakan loop adalah tukang servis jam. Iya, kenapa? Karena kan jam itu kecil-kecil, karena mesinnya di dalam. Kalau jamnya rusak, ke tukang servis jam dibuka, mesinnya kecil-kecil, tidak terlihat. Makanya orang tukang servis jam biasanya mereka menggunakan loop. Nah, jadinya kayak gini nih. Nampak kan? Jelas kan? Iya, jelas mesin-mesinnya. Jadi tahu mana yang rusak. Nah, di sini juga ada loop. Ini namanya loop modern, nak. Nih, belum pernah lihat yang ini kan? Udah, Bu. Nah, ini belum pernah lihat. Ada, Mem. Nah, di sini juga ada nih loop juga. Ini namanya jewelers, mata pembesar loop magnifiers. Jadi kaca pembesar buat alat perhiasan. Sekarang, ayo kita mencoba. Tadi kita sudah belajar tentang loop. Nah, kita akan mencoba membuat loop sederhana atau kaca pembesar sederhana. Nah, selain membantu orang lain, kerjasama juga hal baik yang harus kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Siapa yang mau membantu Mem membacakan dengan nyaring, dengan intonasi yang tepat buat loop? Saya, Mem. Oke. Oke, Selomita, coba dulu Selomita, silakan dibacakan alat dan bahannya saja. Coba. Dan bahannya ada kantong bening atau botol bening Dan permukaan rata. kedua air, yang ketiga kertas tulisan yang kecil. Oke, sekarang coba anak-anak Mem lihatkan mana kantong plastik bening anak-anak Mem. Ayo coba lihat ke kamera kantong plastik beningnya. Nih, oke. Oh, bagus. Mana yang lain? Oke. Mana Sialona punya kamu kantong plastik beningnya? Oke, terima kasih. Krisania, mana kantong plastik beningnya? Nah, selanjutnya air. Coba tunjukkan air yang kalian miliki, air putihnya, Nak. Tunjukkan. Oke, bagus. Tunjukkan air putihnya. Lalu ikat atau karet. Karetnya ada. Nih, karet. Itu air. Karet untuk mengikatnya, biar nggak tumpah airnya. Nah, lalu buku yang ada tulisannya, pakai saja buku tema 5-nya ya. Nah, sekarang siapa yang mau bantu membacakan langkah kerjanya, biar kita kerjakan sama-sama dibaca. Saya, Mem. Saya. Siapa namanya yang bilang saya? Laura. Oke, Laura, silakan. Bacakan langkah kerjanya. Langkah kerjanya yang pertama, ikat kantong plastik dengan air. Ikat kantong plastik. Letakkan kertas di bawah kantong plastik. Bandingkan tulisan asli dengan tulisan yang terlihat dari plastik. Bandingkan hasilnya. Nah, oke, sekarang semuanya coba ambil kantong plastiknya dan buka ujungnya ini. Ayo. Mana? Coba. Sabil, mana kantong plastik Sabil buka? Dah. Sekarang isi nak dengan air. Jangan sampai penuh. Sedikit saja, setengahnya saja biar bisa diikat. Jangan sampai penuh ya. Isi dengan air, hati-hati. Jangan sampai tumpah airnya. Jadi isi dengan air. Ini, Mem. Udah diisi. Lalu ujungnya ini nak diginiin, digulung gini biar airnya nggak tumpah. Baru nanti diikat dengan karet. Nih, jadi ketat ya kan? Nah, udah ikat nak dengan karet. Udah diikat dengan air. Nah,
Sekarang, kalau sudah selesai, sudah diikat, silakan anak-anak mem taruh suluk sederhananya di atas buku temanya. Tempelkan, lalu lihat. Apakah yang akan terjadi? Tulisannya menjadi lebih besar. Coba kalian kerjakan di buku latihan. Apa perbedaan antara tulisan asli dan tulisan yang terlihat dari plastik? Selanjutnya nomor 2, mengapa perbedaan itu bisa terjadi? Yang nomor 3, apa kesimpulan yang dapat kamu temukan dari percobaan membuat loop sederhana ini? Mem kasih waktu 10 menit. Silahkan dikerjakan dulu ya nak ya di buku latihannya. Oke anak-anak, apakah sudah selesai? Sudah, Mem. Nah, karena anak-anak ibu sudah menuliskan di buku latihan, selanjutnya anak-anak ibu silakan kerjakan di lembar kerja peserta didik. Kalian buat laporan kegiatan percobaannya. Nama percobaan, tujuan percobaan, alat-alatnya, langkah kerja, dan kesimpulannya. Di sini kalian tuliskan, ada linknya, Mem kirimkan pada WhatsApp grup. Nanti anak-anak Mem isi ya. Nah, tekan saja yang warna biru ini, oke? Oke, karena sudah selesai, coba kita jawab pertanyaannya. Apa perbedaan antara tulisan asli dan tulisan yang terlihat dari plastik? Apa, Nak? Tulisan yang dilihat dari plastik lebih besar dari yang asli. Oke, bagus sekali. Tulisan yang di plastik lebih besar jadinya kan? Ya, Mem. Iya, jadi lebih besar. Nah, mengapa perbedaan itu bisa terjadi? Karena jika kita pembiasan cahaya. tulisan itu akan diperbesar oleh plastik. Pembiasan cahaya. Bagus, hebat sekali. Apa kesimpulannya? Tulisan kecil terlihat lebih besar, hal ini karena terjadi pembiasan cahaya. Iya, karena telah terjadi pembiasan cahaya, jadinya tulisan yang kecil terlihat menjadi lebih besar. Lebih besar. Oke, mantap anak-anak Mem. Hari ini sudah mengerjakan percobaan membuat kaca pembesar. Udah hebat, udah jadi ilmuwan semua karena udah bisa bikin kaca pembesar. Besok setelah besar harus bisa menemukan atau membuat penemuan-penemuan baru ya. Nah, kan setelah kita sudah melakukan percobaan, kita akan melakukan ice breaking. Hore! Ayo sama-sama kita coba biar nggak capek. Oke, sama-sama kita nyanyikan ya. Yuk, 3, 2, 1. Buka tutup, buka tutup, tangan, buka gulung-gulung, digulung-gulung sambil tertawa, digulung-gulung sambil tertawa, digulung-gulung sambil tertawa. Oke, terima kasih. Nah, selanjutnya breaking yang kedua kita lakukan dengan tangan ke atas, tangan burung sedang terbang, tangan depan tangan dilipat, belajar dilanjutkan. Hebat. Oke, kita lanjutkan pelajaran tentang pahlawan dari kerajaan Islam, yaitu Sultan apa, Nak? Sultan Agung. Sekarang ayo membaca. Siapa yang mau membaca dengan keras bacaan tentang Sultan Agung? Mem, saya. Siapa? Saya, Mem. Yuanita, Mem.
Oke, silakan Yuanita baca dengan suara yang besar dan intonasi yang jelas biar teman-teman yang lain bisa mendengar. Adalah salah satu raja terkenal. Sultan Agung memerintah antara tahun 1613-1645. Sultan Agung menetapkan bahasa Bangongan sebagai bahasa yang harus digunakan oleh bangsawan dan pejabat di lingkungan keraton untuk menghilangkan kesenjangan. Oke, bagus sekali. Terima kasih Yonita. Membacanya sudah lancar, suaranya juga sudah jelas. Nah, tadi sudah membaca Sultan Agung, Sultan Besar. Sekarang tugas anak-anak MEM adalah isilah kolom yang ini, ada 2 kolom. Nah, kamu bisa mengisinya berdasarkan teks yang kamu baca yang sebelah kiri itu loh, Nak. Apa yang sudah kamu ketahui tentang Sultan Agung? Setelah mengisi yang kamu sudah ketahui tentang Sultan Agung, lalu kamu isi lagi kolom yang sebelah kanan. Apa yang ingin kamu ketahui lebih lanjut tentang Sultan Agung yang tidak ada tadi pada teks? Nanti jawabannya yang ingin kalian ketahui akan Mem jawab. Oke, anak-anak. Silakan dikerjakan dulu, waktunya 10 menit. Silakan kerjakan. Ayo kita diskusikan yang telah kamu buat tadi. Dari kolom yang tadi. Apa yang sudah kamu ketahui tentang Sultan Agung? Ayo anak-anak. Apa yang anak-anak ibu sudah ketahui? Ada Raja Mataram yang merupakan raja di Mataram. Ayo jangan berebutan. Halo, tunjuk tangannya. Ibu persilakan ngomong, baru ngomong. Oke, silakan Risma. Apa yang kamu ketahui? Satu raja terkenal yang hidup Iya, Sultan Agung, raja yang terkenal yang hidup pada masa Islam. Selanjutnya siapa lagi? Siapa lagi? Saya, Mem. Oke, Solemita silakan. Dan Agung adalah Raja Mataram yang memerintah tahun 1913 sampai 1945. Krisania, apa yang lagi yang kamu ketahui? Coba. Dengan kalender Hijriyah yang dipakai di pesisir utara dengan kalender Saka yang masih dipakai. Bagus sekali. Apa yang ingin kamu ketahui? Silakan Laura. Apa yang ingin kamu ketahui? Perjuangan apa saja yang telah dilakukan Sultan Agung? Oke, perjuangan apa saja yang dilakukan oleh Sultan Agung? Selanjutnya, apalagi nak? Saya Men. Ya, apa Salamita? Sultan Agung menyerang Batavia. Oh, alasan Sultan Agung untuk menyerang Batavia. Untuk menjawab pertanyaan tadi kita akan menonton video tentang Sultan Agung Mataram. Oke? Jadi anak-anak itu bisa menemukan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang tadi anak-anak ibu ingin ketahui. Kita akan belajar tentang perlawanan seorang raja dari kerajaan Mataram. Berikut ini dengarkan dengan seksama ya anak-anak ya, dan baca juga teksnya. cukup terkenal sebagai penulis naskah dan juga menggunakan bahasa bakungan Mataram saat itu kota gede pada tahun 1614 mulai baru di desa 642 Sultan Agung. Ini ya, ketika Sultan Agung ingin memperluas wilayah kekuasaannya. Nah, jadi ada terjadinya peperangan dan perlawanan. Mataram dipimpin Tumenggung gagal tiba Sultan Mataram. Oke. Nah, sudah terjawab tidak pertanyaan tadi? Yang tadi kenapa Sultan Agung melawan Batavia? Ada tadi kan di videonya kan? Nah, bagaimana perjuangan Sultan Agung? Ada juga tadi di videonya kan? Nah, sekarang tanya sama anak-anak. Apa sih sifat Sultan Agung yang patut kalian contoh?
Rela berkorban. Rela Berkorban. berkorban. Berani. Gigi. Berani. Jujur. Gigi. Dan pastinya bijaksana. Nah, harapkan anak-anak ibu di kelas 4C ini jadi anak-anak yang jujur, yang suka membantu orang lain, yang pantang menyerah, dan suka belajar. Selanjutnya, setelah menonton video tentang Sultan Agung, nah anak-anak ibu silakan isi tabelnya dalam bentuk tulisan. Nah, tulisannya harus memuat waktu, tempat, dan nama tokoh. Lalu hubungkan ketiganya. Selanjutnya, anak-anak ibu tulis dengan menggunakan ejaan yang benar. Ejaan telah disempurnakan. Silakan sekarang ditulis ya. Nanti kalau sudah selesai, kita anak-anak mem membacakan hasil tulisan yang telah dibuat. Oke? Oke. Sudah selesai? Sudah. Siapa yang berani untuk mempresentasikannya? Ayo, silakan Nak. Siapa? Saya. Siapa itu saya? Laura. Silakan Laura, bacakan hasil yang telah kamu buat tadi. Sultan Agung merupakan raja di Mataram. Beliau memerintah antara tahun 1613 sampai 1645. Di bawah kepemimpinannya Mataram berkembang besar. Sultan Agung juga dikenal sebagai budayawan. Sultan Agung juga dikenal sebagai penulis sastra gending. Sultan Agung juga menetapkan bahasa Bagongan sebagai bahasa yang digunakan di lingkungan keraton untuk menghilangkan kesenjangan. Oke, hebat sekali Laura. Terima kasih Laura. Sekarang, ayo Mem tanya kepada anak-anak Mem. Apa yang kamu pelajari hari ini? Iya, cara mengobati teman yang terluka. Cara mengobati cedera, teman yang cedera kena luka karena terjatuh ataupun kena air panas. Yang kedua, tadi belajar tentang apa? Selanjutnya, iya, cara membuat loop sederhana. Udah bisa? Oke, bagus. Yang ketiga, tadi kita belajar tentang apa? Sultan Agung. Iya, Sultan Agung berasal dari mana, Nak? Sultan Agung. Mataram. Iya, dari Mataram. Nah, tadi gimana? Kita simpulkan dulu pelajaran hari ini. Nah, tadi bagaimana cara mengobati temannya kalau jatuh? Kalau luka karena jatuh, bagaimana cara mengobatinya? Membantu dan membersihkan. Oke, hebat sekali Sabil. Betul. Dibantu dulu, lalu dibersihkan lukanya. Lalu dikasih antiseptik dan obat luka. Nah, kalau kena air panas atau kena minyak panas, apa yang dilakukan? Kompres. Iya, Kompres pakai air dingin. Kompres pakai air dingin. Nah, selanjutnya tadi kita juga membuat loop sederhana atau kaca pembesar. Apa bahan yang digunakan, Nak? Plastik bening. Air Dan karet. Iya, plastik bening, air, dan karet. Nah, apa kesimpulannya dari kita melakukan percobaan tadi? Apa? Variasi percobaan membuktikan bahwa benda kecil dengan loop membuktikan proses cahaya. Iya, bagus sekali. Jadi membuat loop sederhana itu kita dapat membuktikan terjadinya pembiasan cahaya sehingga tulisan yang kecil menjadi besar. Nah, yang ketiga tentang apa tadi? Sultan Agung. Sultan Agung raja dari kerajaan apa? Mataram. Sifat Sultan Agung yang patut kita contoh. Bijaksana, rela berkorban. Berani. Jujur. Hebat sekali. Bijaksana, gigih, berani, rela berkorban. Pintar sekali. Nah, selanjutnya karena kita sudah belajar hari ini, silakan anak-anak ibu mengerjakan evaluasi. Di sini ada latihan
tentang pembelajaran hari ini. Ada linknya, nanti Ibu kirimkan di WhatsApp grup. Silakan anak-anak Ibu kerjakan. Nanti langsung kelihatan skornya. Siapa yang nilainya tinggi dan siapa yang nilainya rendah. Kalau nilainya rendah, berarti tadi dia tidak benar-benar memperhatikan pembelajaran. Kalau nilainya tinggi, berarti mantap. Nah, ini kalian kerjakan dulu. Nama, tuliskan nomor absennya, kelas, hari dan tanggal, serta jamnya. Lalu pilihlah jawaban yang kamu anggap benar. Silakan anak-anak dikerjakan. Ada yang dapat nilai 100? Mem. Iya. Oh, nilainya 100. Oke, kalau nilainya 100, bagus. Berarti anak-anak Ibu yang nilainya di atas 70, silakan anak-anak Ibu membuatkan mind map atau pikiran tentang Sultan Agung berdasarkan teks yang tadi sudah kita baca. Nah, untuk yang di bawah 70, adakah yang nilainya di bawah 70? Nah, kalau nilai di bawah 70 tidak sampai KKM, anak-anak Ibu harus rajin membaca lagi, diulangi lagi percobaannya dan dibaca lagi teks tentang Sultan Agung. Nah, kita sudah sampai di akhir pembelajaran. Hari ini anak-anak Ibu luar biasa. Senang nggak belajar hari ini? Senang, Mem. Nah, mau nggak kita Zoom lagi? Mau. Nah, nanti semoga kita doakan coronanya cepat pergi biar anak-anak Ibu bisa lagi lari-lari di lapangan, manjat-manjat bukit, baca buku di taman baca dan perpustakaan, sholat berjamaah di musola. Siapa yang rindu masakan Bude? Ada yang rindu? Saya. Iya, rindu nggak Bude? Nah, kita doakan coronanya cepat pergi biar bisa sekolah lagi ya nak ya, bisa jajan lagi di kantin, main-main lagi sama temannya. Ingat, menuju adaptasi kebiasaan baru ada hal-hal yang harus sering kalian lakukan. Mem ingatkan lagi, wajib memakai masker, menjaga jarak, dan harus sering mencuci tangan. Lalu anak-anak Ibu juga kerjakan hand sanitizer, makanan bergizi. Rajin olahraga, jangan sering bersentuhan dengan orang lain ya nak ya. Nah, itu adalah adaptasi kebiasaan baru. Nah, apakah ada anak-anak Ibu yang belum mengerti dengan pembelajaran hari ini? Nggak ada. Adakah anak-anak Ibu yang masih belum mengerti? Udah ngerti semua ya? Oke, terima kasih anak-anak semuanya karena sudah melakukan pembelajaran dengan baik. Sampaikan salam Ibu kepada orang tuanya ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Kita harus tetap rajin belajar. Jangan malas-malas belajarnya. Bantu orang tua dan semoga nilai raportnya nanti memuaskan ya anak-anak ya. Oke. Nah, sekarang karena pembelajarannya telah selesai, silakan Muhammad Nabil siapkan kelas untuk pembelajaran hari ini. Duduk siap. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih anak-anak. Sampai jumpa.